Lucy, aku mau mulai dari satu kebiasaan kecil yang sering banget kita lakukan tanpa sadar. Hela napas panjang, pelan, dalam. Biasanya keluar begitu saja saat pikiran terasa penuh atau hati sedang capek. Dan seringnya itu terjadi di rumah. Iya, dan yang menarik, kita jarang menganggapnya penting. Padahal kalau dipikir-pikir, hela napas panjang itu bukan cuma soal capek fisik. Ada rasa yang ikut keluar, ada beban yang ikut dilepaskan. Dalam pandangan orang Jawa dulu, napas bukan sekedar udara. Napas adalah jalur batin. Jalan keluar masuk rasa, cermin keadaan hati seseorang. Makanya, cara seseorang bernapas sering dianggap menunjukkan apa yang sedang ia simpan di dalam. Dan rumah bukan sekedar tempat berteduh. Rumah dipercaya sebagai tempat rasa-rasa itu mengendap. Apapun yang kita bawa pulang, lelah, kecewa, pikiran berat, dipercaya ikut tinggal di dalam rumah. Itulah kenapa orang Jawa dulu menganggap terlalu sering menghela napas panjang di dalam rumah itu tidak baik. Bukan karena napasnya salah, bukan pula karena tidak boleh capek, tapi karena napas panjang yang berulang dipercaya meninggalkan rasa berat di ruang tempat tinggal. Dan dampaknya jarang terasa langsung. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada masalah besar tiba-tiba. Yang terasa justru pelan-pelan. Rumah jadi terasa sunyi, hati gampang sendu, dan pikiran terasa berat setiap kali berada di dalam rumah. Orang tua Jawa dulu kalau melihat anaknya sering menghela napas panjang, biasanya tidak memarahi. Mereka hanya menegur pelan, seolah mengingatkan. Bahwa rumah seharusnya menjadi tempat pulang untuk menenangkan, bukan tempat menumpuk keluh kesah. Malam ini, kita tidak ingin melarang siapapun untuk merasa lelah. Kita hanya ingin mengajak kamu melihat ulang satu pemali lama yang maknanya dalam, tapi sering diabaikan. Kenapa orang Jawa menganggap sering menghela napas panjang di dalam rumah itu tidak baik? Kenapa hubungan napas, rasa dan rumah menurut pitutur leluhur? Dan kenapa kebiasaan kecil ini pelan-pelan bisa memengaruhi ketenangan batin di dalam rumah? Mari kita mulai pembahasannya. Pernah tanpa sadar menghela napas panjang di dalam rumah. Bukan karena capek berat, bukan karena habis lari, tapi karena pikiran terasa penuh. Helayan napas yang panjang, pelan, berulang. Bagi orang sekarang, itu cuma tanda lelah. Namun bagi orang Jawa dulu, terlalu sering menghela napas panjang di dalam rumah adalah pamali. Bukan karena napas itu salah, tapi karena maknanya. Dalam pitutur Jawa, napas bukan hanya soal hidup dan mati. Napas dipercaya sebagai pengikat batin dan tubuh, jalan keluar masuk rasa, cermin keadaan hati. Cara seseorang bernapas dianggap mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Napas pendek menandakan siaga, napas teratur menandakan tenang, dan napas panjang berulang menandakan beban yang sedang dipikul. Orang Jawa memandang rumah sebagai tempat rasa mengendap. Apapun yang dibawa masuk ke rumah, emosi, pikiran, keluh kesah, dipercaya ikut tinggal di dalamnya. Ketika seseorang sering menghela napas panjang di rumah, orang Jawa percaya ia sedang meninggalkan rasa berat di ruang tempat tinggalnya sendiri. Pelan-pelan, tanpa sadar. Pamali ini tidak menimbulkan kejadian besar. Yang muncul justru pelan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hati mudah sendu tanpa sebab jelas. Pikiran berat saat berada di rumah. Tidur tidak nyenyak. Banyak orang berkata, "Aku nggak kenapa-kenapa, tapi kok di rumah rasanya sering sesak ya?" Dalam pitutur Jawa, itu tanda rumah menyimpan keluh yang tidak terucap. Orang tua Jawa dulu sering menegur hal ini dengan lembut, bukan marah, bukan melarang keras. Biasanya hanya berkata, "Aja kerep ngelus dada, aja kerep ngelus napas."
Artinya sederhana, jangan terlalu sering mengeluhkan hidup di dalam rumah. Bukan karena tidak boleh capek, tetapi karena rumah seharusnya menjadi tempat menenangkan, bukan menumpuk beban. Sekarang, napas jadi pelarian cepat. Capek, tarik napas panjang. Kesal, tarik napas panjang. Bingung, tarik napas panjang. Tidak salah. Namun pitutur Jawa mengingatkan, kalau napas panjang itu dilakukan terus-menerus di ruang yang sama, ruang itu ikut menyimpan rasa beratnya. Rumah jadi tempat lelah, bukan tempat pulih. Pamali ini bukan berarti orang Jawa melarang menghela napas. Yang dijaga adalah kesadaran. Kalau lelah, istirahat. Kalau berat, cari udara. Kalau penuh, keluar sebentar. Bukan menumpahkan semua keluh di dalam rumah. Karena rumah yang sehat adalah rumah yang tahu kapan menampung dan kapan dibiarkan bernapas. Dalam pandangan Jawa, rumah adalah tempat pulang. Kalau setiap pulang yang dilepaskan hanya napas berat, lama-lama rumah kehilangan fungsinya sebagai penenang. Maka orang Jawa mengajarkan hal kecil, jaga napas, jaga rasa, jaga rumah. Sekarang kamu tahu kenapa orang Jawa menganggap sering menghela napas panjang di dalam rumah itu pamali, bukan mitos kosong, bukan larangan tanpa makna, tapi pitutur lama tentang mengelola lelah dan menjaga ketenangan ruang hidup. Kalau kamu sering menghela napas panjang di rumah, tulis pernah di kolom komentar. Kalau setelah ini kamu ingin lebih sadar menjaga napas dan rasa di rumahmu, tulis eling. Dan kalau kamu ingin pamali rumah lainnya dibahas, tuliskan di komentar. Ini adalah pamali Jawa, dilarang leluhur, diabaikan zaman. Kadang, yang paling sering kita lakukan tanpa sadar, justru yang paling memengaruhi rasa di rumah. Napas panjang bukan hal yang salah. Tapi, tempat dan caranya perlu dijaga. Karena rumah bukan sekedar tempat pulang. Rumah adalah tempat rasa beristirahat. Kalau setiap hari yang kita tinggalkan di rumah hanya helaan napas berat, Lama-lama, rumah ikut terasa berat. Pamali bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. agar kita lebih eling pada napas. Pada rasa, Dan pada rumah kita sendiri. ini pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman.